Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Nah, sebelum Lisa memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Tahukah kamu yang dimaksud sumber daya alam? Ya, siapa yang tahu nak? Iya benar, sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk oleh kekuatan alami. Misalnya tanah, air, laut, minyak bumi, panas bumi, angin, dan energi matahari. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, mulai dari tumbuhan, hewan, barang tambang, panas bumi, air, dan matahari. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kita bahas mengenai sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya apa aja ya, nak? Coba siapa yang tahu? Iya, benar. Contohnya ada air, udara, matahari, angin, gelombang. Terus ada apa lagi, nak? Pasang surut dan panas bumi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan tidak akan habis. Contohnya ada apa aja, nak? Ada hewan dan tumbuhan. Misalkan hewan nih, nak, seperti sapi, kerbau, dan kambing yang biasanya dimanfaatkan daging dan susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut akan bertambah. Yang kedua, tumbuhan, nak, dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Bibit tersebut akan kembali tumbuh seperti induknya. Misalkan padi, ketika siap panen, batang padi ditebang untuk diambil padinya. Tanaman tersebut akan mati, namun dengan menanam bibit padi, tanaman padi akan tumbuh kembali. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat dipulihkan kembali. Seandainya dapat dipulihkan pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan untuk memulihkannya mencapai ratusan juta tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Pemanfaatan sumber daya alam. 1. Sumber daya air. Yang kedua, sumber daya tanah. Yang ketiga, sumber daya tumbuhan. Yang keempat, sumber daya hewan. Dan yang kelima, sumber daya tambang. Yang pertama, sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan sebagai transportasi dan pemeliharaan ikan. Yang kedua, sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga dengan cara dipupuk dengan pupuk organik. Yang ketiga, sumber daya tumbuhan. Beberapa manfaat sumber daya tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Tumbuhan sebagai sumber daya pangan, misalnya padi, jagung, kacang-kacangan, wortel, umbi, dan bayam. B. Tumbuhan sebagai sumber sandang atau pembuat pakaian, misalnya kapas.
C. Tumbuhan sebagai sumber bahan papan atau bangunan dan alat rumah tangga, misalnya jati, mahoni, rotan, dan bambu. D. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya kumis kucing, ginseng, dan beragam rempah-rempah. E. Tumbuhan sebagai bahan baku industri minuman, misalnya kopi, teh, dan coklat. F. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, misalnya suplir, palem, mawar, tulip, dan anggrek. Yang keempat, sumber daya hewan. Manfaatnya nih, yang pertama, yang A, itik dan ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Yang kedua atau B, sapi dimanfaatkan daging dan susunya. C. Domba diambil daging dan bulunya. D. Kerbau dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi. E. Beberapa jenis hewan air dimanfaatkan sebagai sumber makanan. F. Ulat sutra dimanfaatkan sebagai penghasil bahan baku pakaian. G. Ular dimanfaatkan kulitnya untuk membuat tas atau dompet. H. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti kerang mutiara. Selanjutnya kita bahas yang kelima, sumber daya barang tambang. Barang tambang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Mineral logam. B. Mineral bukan logam. C. Bukan mineral. Yang kita bahas yang A ya nak, yaitu mineral logam. Contohnya ada emas, perak, tembaga, nikel, dan aluminium. Terusnya yang B, mineral bukan logam. Contohnya pasir, batu kapur, dan tanah liat. Yang C, bukan non logam. Contohnya ada batu bara dan minyak bumi. Nah, selanjutnya kita akan bahas pemanfaatan sumber daya barang tambang, antara lain sebagai berikut. A. Emas, perak, dan permata digunakan untuk perhiasan. B. Besi digunakan untuk bahan kemasan kaleng, kabel listrik, dan peralatan dapur. C. Pasir dan batu kapur digunakan untuk bahan bangunan. D. Batu bara dan minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, sebelum Lisa mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 karakter SDIA salam, marilah sebutkan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, religius. Allahu Akbar.